Iya sih susah. Tapi betul gimana Pak? Iyo, mana Pak? Weh, ada aku dapat materi baru. Apa? Struktur inti atom. Oh, iya bagus ya. Iya sih, ini mau angkat nggak sih di kelompok Pak? Tapi apa itu struktur inti atom? Yuri, gimana kalau kita telepon Al saja? Boleh? Boleh. Bisa. Ini al. Mirip. Kalau Medi, Beda. bagaimana kalau kita tanya? Ini acara dibuka nih. Hai. Halo guys. Yes. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Atala Fatsya dan teman-teman saya Andi Fatihah Nurwani, Andi Muhammad Kinan Rifaat, Atifah Nabila Ridwan, Fadia Nur Kalisa, dan Nikade Keisha Putri dari kelompok 1 kelas 12-3 akan menjelaskan mengenai materi struktur inti atom. Nah, tahukah kalian tentang bagian-bagian dari atom? Struktur inti atom berfokus pada nukleus, yaitu pusat atom yang sangat padat dan bermuatan positif. Inti ini terdiri dari dua partikel nukleon, yaitu proton positif dan neutron netral. Meskipun ukurannya sangat kecil dibanding volume atom secara keseluruhan, inti atom menyimpan hampir seluruh massa atom dan dijaga tetap utuh oleh gaya inti kuat yang mengalahkan gaya tolak menolak antar proton. Terdapat beberapa teori atom yang berkembang seiring waktu seperti teori Dalton, teori Thomson, teori Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Penasaran bagaimana saja teori-teorinya? Mari kita simak bersama-sama. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang teori yang pertama. Jadi teori yang pertama ini adalah teori atom Dalton yang sebenarnya terdiri atas dua hukum yang sangat penting. Apa saja sih hukumnya? Yang pertama adalah hukum Lefevre yang sering disebut sebagai hukum kekekalan massa, serta yang kedua adalah hukum Proust yang sering disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Nah, menurut hukum Lefevre, massa total zat sebelum reaksi akan sama dengan massa total zat setelah hasil reaksi. Maksudnya seperti ini, jika 4 gram gas hidrogen membutuhkan 32 gas oksigen untuk bereaksi, maka akan dihasilkan suatu molekul yang kita sebut sebagai air sebanyak 36. Sedangkan menurut hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Contohnya adalah jika gas hidrogen bereaksi dengan oksigen, kemudian akan menghasilkan suatu molekul yang kita sebut sebagai air. Nah, ternyata teman-teman, perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen di dalam suatu molekul air adalah selalu tetap, yaitu 1:8 atau 11,9% adalah atom hidrogen dan 88,89% adalah atom oksigen. Dari kedua hukum inilah, seorang ilmuwan asal Inggris kemudian menemukan pendapatnya sehingga sampai sekarang ini dikenal model atomnya. Siapakah dia kira-kira ya? Nah, dia ini adalah John Dalton pada tahun 1808. John Dalton ini mengemukakan pendapatnya tentang model atom yang kemudian dipublikasikan dalam sebuah buku berjudul A New System of Cheminal Philosophy. Dalam bukunya inilah dia menjelaskan bahwa ternyata pada suatu saat kubus sebenarnya yang terbentuk dari banyak sekali persegi yang apabila kemudian persegi tersebut dipotong-potong secara terus-menerus akan sampai pada suatu bagian yang sangat-sangat kecil sehingga bagian itu tidak dapat bisa dibagi lagi. Nah, menurut Dalton sendiri, bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi itulah yang disebut sebagai atom. Selain itu, menurut John Dalton, ternyata seluruh materi, baik itu unsur, molekul, senyawa, dan campuran yang ada di dalam semesta ini tersusun dari partikel yang sangat amat kecil yang disebut sebagai atom. Menurutnya, atom itu adalah sebuah bola kejal yang keras, padat, dan tidak berongga. Nah, menurut model atom Dalton sendiri, ternyata atom memiliki beberapa karakter. Yang pertama, atom ini tersusun pada unsur yang sama memiliki ukuran massa dan sifat kimia yang sama. Contohnya adalah atom belerang yang terdapat pada sabun mandi yang memiliki ukuran massa dan sifat kimia yang sama dengan atom belerang yang terdapat pada pupuk belerang. Selain itu, atom besi yang terdapat pada wajan memiliki ukuran sama dan sifat kimia yang sama pada pasir.
Nah, sedangkan atom pada unsur yang berbeda akan memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang berbeda. Contohnya adalah atom belerang terdapat pada bubuk belerang memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang berbeda dari atom besi yang terdapat pada pasir besi. Selanjutnya, yang kedua, pada karakteristik yang kedua yaitu atom adalah partikel yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bagi lagi, dan tidak dapat diciptakan serta tidak dapat dimusnahkan melalui reaksi kimia. Misalnya, kita tidak bisa melihat atom pada asap udara dan pada korek api. Tapi kita bisa merasakan pengaruh atom, misalnya kita menjadi lebih segar apabila menghirup oksigen. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga ini adalah atom-atom ketika bergabung membentuk suatu senyawa akan memiliki perbandingan yang tetap. Misalnya, atom karbon yang bereaksi dengan atom oksigen akan membentuk suatu hasil reaksi yang kita sebut sebagai senyawa karbon dioksida. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata perbandingan antara jumlah atom karbon dan jumlah atom oksigen di dalam karbon dioksida selalu tetap, yaitu 1:2. Artinya, karbon dioksida dimanapun berada akan memiliki perbandingan yang sama. Nah, kita lanjut pada karakteristik yang keempat. Nah, dalam reaksi kimia, atom-atom hanya mengalami penyusunan ulang. Misalnya, ketika NaOH direaksikan dengan HCl, maka atom-atomnya akan mengalami penyusunan ulang, membentuk NaCl dan H2O. Kemudian, karakteristik yang terakhir adalah atom-atom dari unsur tidak bisa berubah menjadi atom unsur lain. Contohnya, atom emas ini tidak bisa berubah menjadi atom besi, kemudian hal ini juga berlaku sebaliknya. Itu dia penjelasan saya tentang teori atom Dalton. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke teman saya. Pada tahun 1897, seorang asal Inggris yaitu J.J. Thomson bersama kedua muridnya, yaitu John Thomson dan Wilson, ingin membuktikan kebenaran dari model atom Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Selain itu, model atom Dalton juga gagal menjelaskan sifat kelistrikan pada suatu materi. Untuk membuktikan hal ini, dilakukan sebuah eksperimen yang dikenal dengan percobaan sinar katoda, yang dimana eksperimen ini bertujuan untuk meneliti sifat sinar katoda. Dalam eksperimen yang dilakukan, menggunakan sebuah tabung vakum yang hampa udara. Saat sumber arus searah dihubungkan dengan tabung pada tegangan yang sangat tinggi, maka akan memancarkan sinar yang dinamakan sinar katoda. Di sekitar tabung tersebut diberi dua keping plat, yaitu plat bermuatan positif dan plat bermuatan negatif. Keberadaan plat tersebut menimbulkan medan listrik di sekitar tabung sinar katoda. Ternyata saat medan listrik timbul, sinar katoda yang merambat kemudian berbelok ke arah plat bermuatan positif. Kemudian percobaan diulangi. Namun kali ini tidak menggunakan plat, melainkan di sekitar tabung diletakkan batang magnet yang dijadikan sumber medan magnetik. Saat sumber arus searah dipasangkan kembali pada tegangan yang sangat tinggi, ternyata sinar katoda mengalami pembelokan ke arah bawah akibat gaya Lorentz. Eksperimen ini membuktikan bahwa ternyata medan magnet dan medan listrik mampu membelokkan perambatan sinar katoda. Jadi, sifat kelistrikan dari suatu materi dipengaruhi oleh medan magnet dan juga medan listrik. Selain itu, pembelokan arah rambat sinar katoda ke arah plat bermuatan positif dan ke arah bawah akibat gaya Lorentz saat didekatkan dengan batang magnet menunjukkan kalau sinar katoda ini terdiri dari partikel bermuatan negatif. Dari percobaan inilah Thomson menemukan sebuah partikel bermuatan negatif yang biasa disebut dengan elektron. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Thomson, kemudian Thomson mengemukakan model atomnya. Menurut model atom Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif, sedangkan elektronnya adalah muatan negatif yang merupakan bagian dari atom itu sendiri, yang tersebar merata di bagian permukaan atom. Menurut Thomson, jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positif, sehingga atom bersifat netral. Atom terdiri dari muatan negatif dan muatan positif yang saling menetralkan satu sama lain. Apabila sinar katoda adalah gelombang, maka sinar katoda tidak akan dibelokkan baik dalam medan magnet maupun medan listrik, melainkan akan tetap merambat lurus. Thomson menyebutkan muatan negatif tersebut sebagai istilah elektron. Dalam percobaannya, Thomson berhasil memperkecil itu sekitar 1/1000 kali ukuran dari atom hidrogen yang diketahui sebagai atom terkecil. Hasil eksperimen ini juga membuktikan kepada dunia bahwa atom bukanlah bagian terkecil dari suatu materi, karena ternyata ukuran elektron jauh lebih kecil dibandingkan ukuran atom. Halo teman-teman, jadi perkenalkan saya Kinan.
Jadi saya di sini untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, teman saya tadi menjelaskan tentang model atom Thomson, di mana model atom Thomson itu pada akhirnya gagal menjelaskan distribusi muatan listrik pada atom. Nah, tentunya fisikawan dan ilmuwan bingung dong dan ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terdapat pada suatu atom. Nah, pada tahun 1911, seorang ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford ingin membuktikan kebenaran dari pernyataan model atom Thomson. Nah, pernyataannya itu sebagai berikut. Jadi, model atom Thomson itu menyatakan bahwa atom adalah benda netral dengan muatan negatif atau elektron tersebar di permukaannya. Nah, pembuktian ini dilakukan dengan melakukan sebuah eksperimen yang kemudian dikenal sebagai eksperimen hamburan sinar alfa. Nah, bagaimana sih bentuk eksperimen ini? Penasaran? Mari kita bahas sama-sama. Nah, eksperimen ini menggunakan sinar alfa. Perhatikan bahwa ini adalah box sebagai sumber sinar alfa. Ingat ya, sinar alfa itu adalah partikel yang bermuatan positif. Kemudian, ini adalah lempengan emas yang sangat tipis. Sedangkan ini adalah layar yang dapat berpendar untuk berfungsi untuk mendeteksi adanya sinar alfa. Ketika sinar alfa ditembakkan dari box, maka akan mengenai lempengan emas tipis. Ternyata, sebagian sinar alfa ada yang dipantulkan, ada juga yang diteruskan, namun ada juga yang dibelokkan. Dari eksperimen itu, didapatkan data yang sangat mencengangkan, yaitu 1 dari 20.000 partikel alfa itu dibelokkan. Apabila 1:20.000 ini adalah perbandingan diameter, maka dapat diketahui bahwa ukuran inti atom kira-kira 1:10.000. Dari eksperimen ini, Rutherford menyimpulkan bahwa atom merupakan bola pejal. Selain itu, ternyata bagian tengah atom atau inti atom pasti terdiri dari muatan-muatan positif, karena sebagian sinar alfa yaitu partikel bermuatan positif itu dipantulkan, karena muatan positif dan muatan positif saling tolak-menolak. Rutherford juga mengatakan bahwa atom terdiri dari ruang kosong. Jika terjadi ruangan kosong antara elektron dan inti atom, maka partikel alfa yang ditembakkan ke lempeng emas akan lebih banyak mengenai ruang kosong. Nah, bisa dilihat teman-teman, jarak antara inti atom dengan elektron sangat jauh dibandingkan dengan ukuran elektron dan inti atom. Atom terdiri dari inti atom yang terletak di bagian pusatnya, dan elektron-elektron atau muatan negatif mengelilingi inti atom dengan lintasan tertentu sambil memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi, menurut Rutherford, spektrum atom hidrogen bersifat kontinu atau terus-menerus. Nah, tapi sayangnya, model atom Rutherford masih belum bisa menjawab satu pertanyaan. Menurut Rutherford, spektrum atom hidrogen bersifat kontinu atau terus-menerus. Nah, mengapa elektron yang berputar sambil memancarkan gelombang elektromagnetik tidak jatuh ke inti atom? Seharusnya, elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom lama-lama akan kehabisan energi dan pada akhirnya jatuh. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh model atom selanjutnya yang akan dikemukakan oleh Bohr. Dijelaskan oleh teman saya Kadek. Terima kasih teman-teman. Nah, tahukah kalian mengapa elektron yang berputar mengelilingi inti atom tidak jatuh dan tidak tertarik ke dalam inti atom? Pada tahun 1913, seorang ilmuwan asal Denmark yaitu Niels Bohr mencoba menjelaskan hal tersebut melalui sebuah eksperimen yang dikenal sebagai percobaan tabung sinar hidrogen. Eksperimen ini menggunakan atom hidrogen karena merupakan atom paling sederhana dengan nomor atom 1, sehingga jumlah proton yang di intinya adalah 1. Bohr menggunakan tabung hampa udara yang dilengkapi katoda dan anoda. Tabung tersebut diisi dengan gas hidrogen, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga arus listrik mengalir. Akibatnya, gas dalam tabung memancarkan cahaya yang berpendar. Cahaya tersebut kemudian dilewatkan melalui selah prisma. Prisma digunakan untuk menguraikan cahaya menjadi spektrum warna. Setelah diamati pada layar, tampak beberapa spektrum warna seperti ungu, biru, dan merah. Percobaan ini menunjukkan bahwa gas hidrogen menghasilkan spektrum warna tertentu, di mana setiap warna memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Dari hasil tersebut, Bohr menyimpulkan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu. Hal ini berbeda dengan model atom Rutherford yang hanya menyatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti, tetapi belum menjelaskan tingkat energi elektron.
Menurut model atom Bohr, elektron bergerak pada lintasan khusus yang disebut orbital atau lintasan stasioner. Pada lintasan ini, elektron memiliki energi tetap sehingga tidak kehilangan energi dan tidak jatuh ke dalam inti atom. Elektron hanya dapat menyerap atau melepaskan energi saat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Peristiwa ketika elektron menyerap energi dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi disebut eksitasi. Sebaliknya, ketika elektron melepaskan energi yang berpindah ke energi yang lebih rendah disebut emisi. Inilah yang menyebabkan elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Selama berada pada lintasan tetap, energi elektron tidak berubah. Namun saat berpindah lintasan, elektron akan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk spektrum cahaya dengan panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Oleh karena itu, spektrum atom hidrogen bersifat diskrit. Meskipun demikian, model atom Bohr memiliki beberapa kelemahan. Pertama, model ini tidak dapat menjelaskan spektrum atom selain hidrogen. Kedua, model Bohr tidak mampu menjelaskan efek Zeeman, yaitu pemisahan garis spektrum atom dalam medan magnet. Ketiga, model ini juga tidak menjelaskan efek Stark, yaitu pemisahan garis spektrum dalam medan listrik. Baik, kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Model atom Bohr hanya mampu menjelaskan perilaku elektron pada atom hidrogen, sehingga menyebabkan pertanyaan tentang bagaimana struktur atom lain yang lebih kompleks. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengemukakan tentang prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa posisi dan kecepatan elektron tidak dapat diketahui secara pasti pada saat yang bersamaan. Jika posisi diketahui dengan sangat akurat, maka kecepatannya menjadi tidak pasti. Begitu juga sebaliknya. Prinsip ini sempat ditentang oleh Albert Einstein yang berpendapat bahwa alam semesta bersifat teratur dan tidak mungkin berjalan secara acak. Pada tahun yang sama, Erwin Schrödinger menyempurnakan teori atom melalui mekanika gelombang yang menyatakan bahwa elektron memiliki sifat seperti gelombang. Berbeda dengan atom Bohr yang menganggap bahwa elektron bergerak pada lintasan yang tetap, dalam mekanika kuantum elektron tidak memiliki lintasan pasti, melainkan berada dalam kemungkinan yang disebut dengan orbital. Orbital merupakan wilayah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Dengan demikian, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat diprediksi berdasarkan probabilitas, sehingga teori ini menjadi dasar pemahaman modern tentang struktur atom. Sekian penjelasan dari materi inti atom. Bye guys. Jadi begitu kesimpulannya. Jadi sekian yang dapat kami jelaskan tentang struktur inti atom. Semoga teman-teman dapat paham mengenai materi ini. Sekian dari kelompok 1. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.